tolong aktifkan semua kameranya. Pandame, Siti Azhara, Pak Haji, tolong aktifkan kameranya. Bentar Pak, aku jawab dulu. Ketahuan baru bangun. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum Uzon warahmatullahi tuh dosos, uzon dosos. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oh ya, kemarin ada surat edaran terbaru ya. Perkuliahan kita diperpanjang ya sampai tanggal berapa? 19 Juni. Iya, 19 Juni. Jadi kemungkinan besar kita nanti UASnya online juga. Karena kuliah jarak jauh juga ya, sama kayak UTS ya. Oke, ini kayak kalau saya nunggunya kayak lebih dari 20 menit, ini lama banget ya. Nanti keburu habis waktu kita. Ini saya langsung absen aja, berarti nggak terabsen ya, berarti anggap aja nggak hadir ya. Dela Melani, Dela nggak ada ya. Elena Febiola nggak hadir juga. Emilia nggak ada juga ya. Ervina Melani, nggak ada. Pak ada. Ervina ada Pak. Angkat, lambaikan tangannya Ervina. Oh iya. Filtival Anandia Hadir Pak. hadir ya. Imran Umara Bakti, Imran nggak ada ya. Khalilul Rahman, Imran ada Pak, itu Pak baru join Imran. Hadir Pak. siapa? Imran. Hadir Pak, hadir. Mana Imran? Ada Pak, ini baru ada Pak, ini. Iya. Khailul Rahman, Hadir Pak. Hadir. Muhammad Kemal. Kemal katanya di grup nggak bisa masuk Pak. Kenapa nggak bisa masuk dia? Berarti nggak hadir deh. Badan juga. Kemal saya anggap belum hadir dulu ya karena dia belum join. Muhammad Jidan Akbar nggak ada ya. Nuria Gati Hadir Pak. hadir ya. Oktaviaji Barkah hadir. Paku Haji Hadir Pak. Rahmat Hussein Fadila, Retno Indiarta, Rizky Bayu Andika. Hadir Pak. Mana Rizky? Hadir Pak. Oh, iya. Siti Azhara, Hadir Pak. Susi Susanti, Hadir Pak.
Pandame Restu. Pandame. Mana Pandame? Gak ada suaranya ya? Iya. Sampaikan tangannya, oke. Ada di Ada ya. Yoga Ragil. Mana Yoga? Yoga Ragil mana? Yoga Ragil. Ada Yoga Ragil ya. Dia bilang di grup susah sinyal katanya. Susah sinyal ya. Emang pakai sinyal apa? Kok susah banget? Dia lagi balik ke kampungnya Pak. Balik kampung. Oke, berarti yang nggak hadir ada 5 ya. Dela, Elena, Muhammad Kemal, Jidan, Yoga Ragil ya. Ini siapa nih? Sisa login siapa si Kemal ya. Oke, kita lanjut aja. Ada yang belum saya absen? Yang merasa belum saya absen? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi pembahasan kita. Oke, tampil ya. Kalau ini tampil nggak? Terpotong atau nggak? Tampil Pak. Boleh. Tampil Pak. tampil dulu Pak. Boleh. Enak full atau kayak ini? Enak full atau kayak ini? Enak yang kayak ini atau ya? Kayak tadi? Kayak gini aja Pak. Kayak gini aja ya. Oke, kita sekarang materi kita tentang volley ya, atau artis volley ya enggak? Ini pertemuan ke-9. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya pernah saya singgung tentang volley ini ya. Ini volley ini merupakan seni manipulasi suara dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sebuah film, video, agar film atau video tampak lebih natural. Ya. Terus volley ini sendiri merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses post production dalam hal audio pada sebuah film, game, dan video. Nah, jadi di sini ada volley, ada artis. Kalau artis volley berarti orang yang membuat seni manipulasi tersebut. Ya. Jadi sekarang kita belajar bagaimana sih membuat efek suara, ya enggak? Kemarin kita waktu pertemuan pertama ya sudah saya singgung dikit ya enggak tentang yang volley ini. Nah, di sini ketika sebuah film itu tidak ada efeknya, maka terasa hambar. Benar nggak? Maka terasa hambar. Kenapa? Karena membuat suasana bagus nggak bagusnya sebuah film itu tergantung dari volley artis tersebut, dari efek audio
yang mereka buat. Ya nggak? Jadi kalau efek audionya nggak mengena atau kurang pas, maka hasilnya kurang greget. Tahu ya kurang greget ya? Kayak mana istilahnya kurang greget tuh ya? Jadi audiensnya itu tidak bisa merasakan apa yang ada di dalam adegan film tersebut. Nah, ini tugas volley artis ini membawa suasana tersebut, membawa suasana bagaimana audiens ya bisa merasakan yang ada dalam film tersebut. Jadi ikut larut. Misalnya kalau suasananya seram, ikut merasa kayak ketakutan juga, ya enggak. Terus kalau suasana romantis, ikut merasakan juga keromantisan tersebut, ya. Atau suasana sedih, ya. Nanti kita membuat efek sedih, bagaimana. Jadi semua orang juga audiensnya ikut merasakan suasana tersebut, ikut larut dalam film tersebut. Oke. Jadi istilahnya kalau kita ibaratkan tanpa adanya volley artis film, ya enggak? Itu Pak, kayak mau masuk, Pak. Oh iya, nanti saya absen kayak Pak. Baru masuk ya? Bisa, Pak. Iya, oke. Lanjut aja ya. Pak. Jadi ketika kita melihat film tanpa adanya efek audio, ya, maka itu kita mengibaratkan kayak makan sayur tanpa garam hambar, ya kayak. Jadi suasananya itu kurang mengena banget. Nah, kadang ketika kita melakukan syuting, ya enggak, audio yang kita peroleh itu kan kurang maksimal, ya enggak, atau kurang keras, atau ada efek noise sehingga yang diperoleh itu kurang maksimal. Makanya diperlukan sebuah artis volley ini. Oke, nah ini contohnya kemarin ini ada sebagian. Nah, ketika kita mau merekod orang berlari, ya enggak, ya contohnya suara nafas terengah-engah. Kalau kita langsung shot dari ngambil audio asli, itu kan kurang maksimal hasilnya, banyak noise-nya. Nah, makanya kita membuat efek suara dengan peralatan yang sederhana. Contohnya ini menggunakan balon. Nah, ini kita membuat efek nafas tersebut. Kalau kita kan men-shot film atau membuat video atau apa kan, kalau mengambil audio nafas terengah-engah kan agak sulit ya, benar nggak? Ya karena mungkin ada terjadi noise yang suara-suara yang lain yang kita nggak inginkan masuk ke dalam audio tersebut. Makanya kita membuat efek suara nafas buatan. Nah, selanjutnya di sini ada, kita lanjut. Oke. Nah, Anda mungkin pernah melihat atau mendengar detak jantung di dalam sebuah film ya. Dak duk dak duk dak duk dak duk. Nah, kalau secara logikanya kan kita mau rekod audio suara jantung itu nggak mungkin menggunakan mikrofon biasa, ya enggak? Kecuali ada untuk alat dokter itu untuk yang mengecek jantung, ya enggak? Tapi kan memerlukan alat tersebut. Nah, di sini kita bisa membuat efek buatan suara jantung. Ini menggunakan istilah itu kain ya. Kain yang kita tarik-tarik. Nah, ini contohnya. Nih ya. Ini contoh kita membuat efek jantung. Detak jantung ya. Membuat efek detak jantung.
Nah, nanti kan efek sudah dapat ya. Nanti sudah kita record, nanti baru kita edit. Mungkin ada noise-nya dikit, kita potong-potong, kita satukan. Gitu. Dan kita paskan dengan videonya. Oke. Nah, begitu juga suara tikus berjalan. Nah, kalau kita mendengar suara tikus berjalan kan kayaknya nggak dengeran ya. Ya nggak? Ini bisa kita membuat efek mungkin dari stick atau apa yang menyerupai suara langkah kaki tikus ya. Ini contoh filmnya. Buat efeknya ya. Oke. Itu contoh dalam membuat efek suara. Oke, selanjutnya suara tapak kuda. Nah, ketika Anda mungkin lagi menunggangkan menaiki kuda, kan suaranya tuh nggak akan maksimal juga, audio yang diperoleh juga ya. Maka dibuat efek buatan juga. Ini efek dari menaiki kuda. Oke, itu salah satu suara tapakan kuda. Oke, juga suara kuda makan bisa juga kita ngambil dari makan wortel. Ada record. Oke, itu suara kuda makan ya. Oke, nah untuk suara ini kita juga ambil suara kepakan suara burung. Kan nggak mungkin kita ngarahkan mikrofon di burung ya nggak, maka kita membuat sendiri. Ini dari kemoceng, tahu kemoceng ya, yang dari sapu bulu ya, ya. Nah, itu suara kepakan kepakan sayap burung. Nah, selanjutnya air terjun. Nah, ini peralatan sangat sederhana. Mungkin Anda bisa menuangkan ember, ya enggak? Ember di atas ke lantai ya, ada rekam audionya akan menghasilkan efek suara air yang jatuh dari atas ke bawah. Ya. Atau Anda bisa juga ngambilnya dari kamar mandi ya enggak? Kalau di lantai rumah Anda kan mungkin banjir ya. Anda dari kamar mandi kan cukup kedap ya enggak? Anda tuangkan air ember dari atas ke bawah. Nah, ini untuk mengambil. Nah, nanti tinggal setelah Anda record ya tinggal Anda copy paste diulang-ulang ya enggak efeknya, suaranya. Oke. Begitu juga suara angin. Ini kita bisa memperoleh efek suara angin, bisa Anda niupkan dari pipa atau dari selang ya enggak, untuk memperoleh suara hembusan angin. Nah, itu untuk memperoleh suara hembusan angin. Nah, begitu juga suara retakan es. Nah, ini bisa kita peroleh dari ini buah pinus ya enggak?
atau yang bisa juga kalau kita nggak harus buah pinus atau yang sejenisnya yang dapat menghasilkan suara ya nggak harus pakai buah pinus ya, pakai Anda cari apa yang dapat mengeluarkan suara-suara patahan kayak ini. Ini salah satunya menggunakan apa, buah pinus. Nah, ini juga suara hujan. Membuat efek suara hujan. Jadi di sini kalau kita melihat contohnya, dia menggunakan nah, tapi kalau mungkin Anda nggak ada sepatu boot, Anda juga bisa pakai baskom, tau ya baskom ya? Pasti punya ya di rumah ya baskom ya nggak? Baskom itu Anda balik ya nggak? Anda siram menggunakan tetes dari atas air ya nggak? Dikit-dikit. Ini efeknya sama. Ya. Oke, itu efeknya sama. Nah, ini suara berjalan di atas salju. Oke. Anda bisa apa di pasir atau apa ya, Anda bungkus karung ya nggak, Anda jalan di tempat aja. Ini untuk memperoleh apa, efek langkah kayak gini. Oke. Ditambah tadi efek apa? Efek angin ya, pakai apa? Pakai selang tadi ya. Ini langkah kaki sudah, nanti tambahkan efek angin jadi kayak gini dia. Ada langkah, ada suara angin juga. Oke, nah itu tugas dari artis Hall. Jadi di sini membuat efek, ya, jadi untuk memaksimalkan efek suara yang ada di film. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Pak, mau tanya Pak? Iya, Siti. Siap duluan, Deng. Jadi, Yaudah, duluan aja. Nah, ini untuk yang filmnya itu ngambil di Google kah atau kita harus rekam lagi? oh, sebenarnya saya belum bahas sampai sana sih. Nah, tadi kan Bapak kan tugasnya itu. belum nyebut tugas saya tadi. Belum nyebut tugas saya. Oh. Tugasnya belum nyampe membuat masukkan film, belum. Kita baru membuat efek suaranya dulu ya. Oke, ada yang lagi yang tanyakan? Pak, kemarin kan aku pernah ngerekod kan, misalkan suara-suara efek kayak gitu. Nah, kemarin tuh pernah ngerekod apa yang kayak buku jatuh gitu, tapi nggak jelas Pak. Iya. Nah, dalam merekod ini kita memang memerlukan ruangan yang kedap. Ya, yang kedap. Nah, jadi ketika Anda mau merekod buku jatuh, jadi mic Anda paskan di dekat area buku jatuh tersebut. Ya, kalau suara mic-nya jauh ya nggak akan dapat. Kita nggak akan memperoleh suara yang maksimal. Jadi ya ketika kemarin tuh udah deket banget. Gimana? Kemarin tuh udah deket banget Pak, pas buku jatuh mic-nya pas di bawah itu. Mic-nya masih kurang nangkap ya? Iya Pak.
Nah, coba kamu cek volume mic-nya. Ya, Pak. Biasanya kalau volume mic-nya itu terlalu kecil, jadi nangkepnya kurang maksimal. Kemarin kan sudah kita bahas ya cara mengatur volume mic-nya ya. Ya, itu Anda cek lagi. Jadi bisa Anda maksimalkan lagi. Nah, sebenarnya kita kalau dalam Foley namanya, Foley artis atau Anda artis yang menirukan suara ini, jadi kita memerlukan suara ruangan yang agak kedap sebenarnya, bukan agak kedap, harus kedap sebenarnya. Nah, tapi kan kita terbatas oleh kendala tersebut ya enggak. Mungkin Anda bisa solusinya ya mencarikan ruangan yang mana yang enggak terlalu banyak suara-suara besing ya enggak. Suara-suara berisik. Mungkin di daerah-daerah mana kira-kira waktu mungkin agak malam-malam hari kayaknya orang sudah tidur ya enggak. Atau kalau siang hari kan mungkin kebanyakan mungkin suara-suara motor, suara mobil ya enggak. Suara anak kecil, maka noise-nya itu masuk semua, nanti kita akan kesulitan. Tapi kalau ruangan Anda kedap ya, itu enggak jadi masalah. Itu kendala kita ya, kendala yang apa? Yang Anda hadapin. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nah, jadi untuk peralatan yang kita gunakan ini nggak harus peralatan yang mewah atau apa ya. Peralatan yang digunakan peralatan yang ada di sekitar Anda yang dapat menghasilkan suara. Contohnya suara mungkin di beras, tahu beras ya, beras atau kacang hijau, Anda taruh di nampan, Anda putar-putar kan itu kan menghasil suara juga. Itu juga bisa. Atau ya? Kalau ini kan Zahra kan selama ini kalau nge-record itu pakai record suara itu pakai headset, Pak. Hasilnya bakal sama ketika pakai mic. Kalau headsetnya bagus, ya hasilnya bagus. Kalau headsetnya yang istilahnya murahan ya hasilnya nggak akan maksimal juga sih. Tapi agak susah Pak ketika ini karena kan nge-recordnya kan pakai laptop gitu kan. Pas mau nge-record sih misalnya kayak mungkin yang kayak tadi misalnya air terjun. Itu kan air Pak. Iya. Kan laptop ada headset gitu Pak. Jadi solusinya pakai mic. Kabel mic itu kan ada yang panjang ya. Jadi emang harus pakai mic yang kabel panjang gitu Pak? Iya, kabel yang agak panjang. Emang sebenarnya kan orang rekam itu kan emang di sebuah dalam ruangan benar ya. Ada komputernya, ada kabel mic-nya yang panjang. Ya, kalau kabelnya mic-nya pendek ya nanti laptopnya tersiram. Atau juga bisa solusi mungkin itu kalau misal di bagian yang apa kayak air gitu. Atau bisa Anda untuk nge-record sementara Anda gunakan HP Anda. Nanti ya itu Pak, mau nanya itu boleh atau enggak gitu kalau pakai HP? Pakai HP ya enggak. Nanti Anda pindahkan baru diedit di Adobe Audition-nya. Ya mungkin kalau kita kan kendala kita kan peralatannya kurang lengkap ya enggak. Nah, jadi kita bagaimana menggunakan peralatannya seadanya, tapi kita bisa menghasilkan efek yang maksimal. Ya, jadi peralatan jangan jadi sebuah penghalang untuk menghasilkan sebuah karya. Banyak solusinya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi tugasnya ini baru Siti, baru saya jelaskan Siti. Nah, tugasnya Anda membuat sebuah efek suara, ya, 4 buah aja. Terserah suara apa aja. Menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekitar Anda.
ya, peralatan-peralatan yang ada di sekitar Anda. Contohnya efek suara pedang, ya enggak? Itu kan bisa kita ambil dari peralatan-peralatan dapur ya, yang Anda adu, ya enggak? Kan bisa menghasilkan suara efek pedang. Misalnya ada pisau 2 buah, Anda adukan kan bisa. Itu menghasilkan efek suara. Oke, bisa ya? Nah, jadi tapi ketika Anda merekodnya, Anda rekam juga menggunakan peralatannya. Contohnya tadi ya, Anda merekam suara apa tadi? Pedang tadi ya, efek pedang tadi ya. Menggunakan peralatan dapur. Ya, cara Anda untuk mengambil efek suara itu pakai mana? Sambil Anda rekam pakai kamera. Pakai kamera HP aja. Nanti Anda lampirkan di Edmodo-nya. Oh, ini efek suara ini Anda jelaskan. Ya. Ini yang Anda untuk memperoleh efek suara apa gitu. Atau suara efek air terjun tadi ya, dari ember Anda air di ember Anda siram ke lantai ya enggak. Itu untuk memperoleh efek terjun. Tapi ketika Anda melakukan itu Anda sorot juga. Gitu. Istilah itu kalau itu original Anda membuat karya sendiri. Kalau enggak gitu nanti Anda masalahnya kita kan saya nggak bisa lihat langsung di lapangan ya enggak. Nah, jadi untuk membuktikan Anda membuat benar-benar itu hasil karya Anda, jadi solusinya kayak gitu. Anda ketika Anda mau ambil efek suara, Anda rekam aja. Oke, ada yang tanyakan? Pak, ini pakai efek suara dulu, Pak. Iya, efek suara dulu kita. 1. 4. 4 macam. Oh. Iya, 4 macam. Tinggal pilih aja. Ada 4 macam efek suara. Oke, jadi kita bikin video, Pak, yang maksudnya itu direkam gitu pas kita bikin efeknya. Iya, rekam aja, rekam biasa aja. Bukan nggak usah diedit rekamannya. Rekam kalau Anda lagi mengambil efek suara ini. Rekam biasa, ya. Nanti lampirin di Edmodo-nya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Jadi pas habis ngerekam itu Pak di Adobe Audition itu Pak ya? Ya, setelah selesai kita rekam, saya enggak audionya Anda edit di Adobe Audition. Tapi yang video tadi nggak usah diedit. Oh. Itu sebagai bukti aja. Oh, video itu cuma untuk bukti. Iya, dokumen aja, bukti aja ya. Iya. Ya, dokumen Pak. Kalau Anda merekam ini menggunakan peralatan ini loh, kayak gitu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tadi siapa yang belum absen tadi? Kemal ya? Kemal Pak. Jidan ada Jidan? Elena Pak, Elena. Elena ya. Terus? Jidan nggak ada ya? Berarti ada Dela? Nggak ada ya? Pak, ini dikumpul kapan, Pak? Yang terakhir kali dikumpul kapan? Nah, ini Anda mau minta berapa lama? Minggu berapa? Minggu depan. Minggu depan. Berarti saya tutup hari Minggu ya? Iya, hari Minggu malam Bapak tutup. Oke, udah. Pak, mau nanya lagi Pak, maaf Pak, ya, banyak. Nah, baru ingat kan tadi 4 suara. Itu dalam satu file Adobe Audition